Oke, jemaat Tuhan, kita bersyukur hari ini kita diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Oleh itu mari kita mempersiapkan hati kita di dalam ibadah perjamuan kudus kita pada minggu ini. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan pada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sekarang mari kita bersama-sama di dalam doa untuk kesucian. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripada-Mu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersama-sama kita di dalam pujian Gloria. Kemuliaan pada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umatnya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia. Kasihanilah kami, Engkau yang duduk sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Sekarang mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, mari kita memberi sorak-sorai kepada Tuhan. Ya Allah yang bangkit, mengalahkan maut. Amin. Ya Raja kita, yang kekal selamanya. Haleluya. Tinggikan nama Dia, tinggikan nama Yesus. Amin. Mari kita bernyanyi, berseru kepada Dia. Dia Allah yang maha tinggi, yang mengalahkan segala makhluk di dunia, membebaskan kita. Haleluya. Bernyanyi dan berseru pada Allah maha tinggi, semua makhluk tunduk padanya, padanya. Pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan baginya, penyelamat bagi dunia. Serukan salibku selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibku bebaskanku, karya terbesar di hidupku.
kemenangan yang terjadi. Amin. Ku puji Yesus Tuhan sebabnya Ia membebaskanku. Kemenanganku, katakan ku yakin. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Pujian bagi Tuhan. Ku puji Yesus Tuhan sebabnya Ia membebaskanku. Kemenanganku, serukan ku yakin. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Amin. Kami puji Engkau. Ku puji Yesus Tuhan sebabnya Ia membebaskanku. Kemenanganku, kemenangan kami. Engkau Tuhan yang membebaskan kami. Segala puji bagimu Tuhan. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Angkat suara kita di hadapan Tuhan. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Amin. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku
kepada Yesus. Surga ada di belakangku, Tuhan pemenang bersamaku, Tuhan pemenang yang menyertai kami, Tuhan pemenang ada bersama kami, pasukan surga ada di belakangku, Tuhan pemenang bersamaku, Tuhan pemenang, Tuhan pemenang yang menyertai kami, Tuhan pemenang yang bersama kami, amin. Pasukan surga ada di belakangku, Tuhan pemenang bersamaku, Ku akan menang bersamamu, amin. Kemenangan saja sediakan, kemenangan di tangan kami, Tuhan Yesus. Sekali lagi kita akan menang di pihak Tuhan, Ku akan menang bersamamu, kemenangan saja sediakan, kemenangan di tangan kami, Tuhan Yesus di pihakku, Tuhan Yesus di pihak. Katakan Tuhan Yesus di pihak kita, Tuhan Yesus di pihakku. Shalom kepada semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur karena sekali lagi dapat bersama-sama di dalam ibadah pada minggu ini. Ya, jadi sekarang adalah masa untuk firman Tuhan. Mari kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Sepimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan bersama pada hari ini, di mana dengan kuasa kasih-Mu kami dapat melayani bersama sekali lagi pada hari ini, dan kami berdoa supaya sepanjang ibadah kami pada hari ini semuanya di dalam pimpinan, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan sendiri. Begitu juga dan terutamanya untuk firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar lagi, kiranya hikmat kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai hamba-Mu dan kami semua yang mendengar walau di mana sejak saat ini beribadah. Terima kasih Tuhan, berbicaralah karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, seperti yang kita tahu bahwa hari ini ya adalah hari buruh, ya, satu hari bulan Mei, hari buruh, di mana ini adalah satu hari yang telah diperakui sebagai hari memperingati semua pekerja-pekerja yang bekerja, ya, walau bekerja di dalam bidang apapun juga, ya. Jadi saya percaya bahwa di setiap bidang pekerjaan telah mempunyai sama ada kriteria atau tuntutannya tersendiri, ya, bagi memenuhi keperluan pekerjaan tersebut. Jadi dalam konteks pelayanan sebenarnya kita juga melihat bahwa kita pun ini adalah
buruh, tapi biasanya kita lebih suka menggunakan sebagai hamba, yaitu hamba Tuhan, bagi mereka yang bekerja di dalam Tuhan, ya. Nah, sama seperti dunia pekerjaan sekuler, di mana mempunyai kriteria atau garis panduannya tersendiri, asasnya tersendiri. Sebagai hamba Tuhan juga kita mempunyai, ya, garis panduannya tersendiri, ya. Dan kita tahu bahwa dalam hal ini, ya, kita mengikut berdasarkan kepada panduan-panduan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi pagi ini, ya, dengan tema melayani dengan kasih, berdasarkan kepada Yohanes 21 ayat 1 hingga 19, kita akan melihat apakah dan bagaimanakah sebagai hamba Tuhan kita melayani sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Jadi kalau kita melihat dalam Yohanes 21 ayat 1 hingga 19 ini, ya, terutama dari ayat 1 hingga 14, ya, itu mengisahkan tentang bagaimana Yesus menunjukkan diri untuk ketiga kalinya kepada murid-muridnya. Dan di sini dia telah melakukan satu persekutuan dengan mereka, dan akhirnya secara spesifik bertanya kepada Petrus, yaitu adakah dia mengasihi Yesus? Dan di setiap jawaban Petrus, Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi kalau kita perhatikan, ya, dalam konteks kasih, ya, berbeza dengan bahasa kita. Kasih itu kasihlah, ya, walaupun ada beza. Kasih itu ada satu yang memberi, ada satu lagi kasih yang adalah mengenai hati, yaitu perasaan kita kepada orang. Tapi dalam bahasa Yunani dan berdasarkan kepada Yohanes 21 ini, sebenarnya setidaknya ada 4 makna kasih itu, yaitu yang pertama agapi. Kasih agapi yang bermaksud kasih yang ilahi. Yang kedua adalah kasih filio, ya, yang bermaksud kasih persahabatan. Dan yang ketiga kasih storge, yang bermaksud kasih persaudaraan. Dan yang keempat kasih eros, yang bermaksud kasih berlandaskan nafsu, ya. Jadi kalau kita perhatikan dalam soalan-soalan Yesus ini, kita akan melihat tahap-tahap bagaimana Yesus bertanya kepada Petrus untuk mengenal pasti kasihnya di tahap mana untuk memenuhi tuntutannya sebagai seorang hamba Tuhan. Dan seterusnya sebagai satu peringatan kepada setiap hamba Tuhan supaya melayani dengan kasih. Nah, kalau kita perhatikan, ya, dalam sesi, ya, saya katakan itu sesi soal jawab antara Yesus dengan Petrus, ya, kita dapat perhatikan bahwa bahagian yang pertama adalah jawaban kepada keperluan. Maksudnya dalam konteks Yesus, soalannya itu adalah soalan untuk mengetahui. Dalam ayat 15 dikatakan, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Ya. Dan dalam soalan ini Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Jadi mengasihi di sini atau dasar kasih di sini, Yesus menggunakan kata kasih dari kata agape, yaitu kasih
ilahi. Dan kita tahu bahwa ini adalah soalan untuk mengetahui daripada Yesus kepada Petrus, yaitu adakah Petrus mengasihi dia lebih daripada mereka ini, ya. Dan mereka ini sudah pastilah sama ada dalam konteks masa itu merujuk kepada murid-murid yang lain, atau mungkin Yesus bermaksud kepada mereka yang lain, ya. Tetapi apapun maksud Yesus, itu adalah satu soalan mudah dan asas. Karena sebagai seorang hamba Tuhan, ya, dia mau tahu, walaupun dia memang sebenarnya dari dalam hatinya sebagai Allah yang maha tahu, dia mengetahui. Tetapi dia mau Petrus sendiri mengetahui tentang apakah yang ada di dalam hatinya dalam soal mengasihi Yesus. Jadi ini adalah soalan yang asas bagi kita dalam melayani Tuhan, yaitu adakah kita mengasihi Tuhan, ya, atau kita mengasihi Tuhan, maksud saya adakah kita melayani Tuhan atas sebab atau faktor yang lain, ya. Karena apabila Yesus mengatakan lebih daripada mereka ini, ya, artinya dalam konteks kita hari ini, adakah kita mengasihi Tuhan lebih daripada apa yang sedang kita kasihi sekarang ini? Ya, apapun juga. Ya, sebab dunia ini menawarkan banyak perkara kepada kita yang menyebabkan kita mengasihi benda-benda atau perkara-perkara tersebut. Jadi Tuhan bertanya, adakah kamu mengasihi saya lebih daripada semua ini? Ya. Jadi dalam konteks Petrus berbalik kepada Petrus, dia jawab, ya. Tetapi kita tahu pada tahap itu jawaban Petrus hanyalah jawaban untuk memenuhi soalan. Walaupun dia tahu jawabannya itu betul, tetapi itu adalah jawaban spontan, ya, jawaban yang berdasarkan kepada keperluan soalan Yesus. Dan karena itu dalam ayat 15, ya, dia jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Maka kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi kalau kita perhatikan di sini, apabila Petrus menjawab, aku mengasihi Engkau, Petrus menggunakan kata kasih dengan kata phileo. Maksudnya Yesus bertanya dia tentang tahap agape. Tapi Petrus menjawab dia dengan kasih tahap phileo. Ya. Sudah pastilah dalam konteks ini, ya, tidak bermaksud yang dia tidak dia salah menjawab. Dia memang jawab seperti yang saya katakan tadi, dia jawab berdasarkan apa yang dia tahu mengenai dirinya. Pertama, dia jawab karena itulah yang dia perlu jawab kepada soalan Yesus. Tetapi dalam soal tahap kasih, dia tahu bahwa tahapnya adalah tahap phileo. Maksudnya dia tahu dia tidak mungkin memenuhi tahap kasih yang dituntut oleh Tuhan. Tetapi untuk jawaban yang sedemikian pun, Tuhan masih berkata kepada dia, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi dalam arti kata yang lain, jawaban Petrus ini adalah tiada masalahnya. Cuma ini adalah jawaban yang hanya berdasarkan keperluan pada soalan yang diberikan oleh Yesus. Maksudnya dari segi keseriusan, pengertian dan kesadaran mengenai jawaban yang perlu dia berikan kepada soalan Yesus itu, bagi Petrus dalam tahap itu kita percaya bahwa dia hanya menjawab berdasarkan keperluan. Dan nampaknya Yesus masih memerlukan lebih
daripada itu. Nah, perkara yang kedua adalah kita melihat bahwa setelah mendengar jawaban Petrus, Yesus masih mengajukan soalan. Dan Petrus masih terus menjawab. Tapi kita tahu dalam saat ini jawaban Petrus adalah jawaban mempertahankan jawaban. Ya. Sementara soalan Yesus sebenarnya adalah soalan untuk kepastian. Ya. Kalau yang pertama tadi adalah soalan untuk mengetahui. Ya. Kali ini dia mau pasti apa yang dia telah dengar daripada Petrus. Dan karena itu dalam ayat 16 Yesus bertanya lagi, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan sekali lagi di sini kita melihat perkataan Yesus masih dengan menggunakan kata agape. Ya. Dan kita percaya bahwa kenapa Yesus mengajukan soalan untuk kedua kali? Ya, karena yang pertama adalah dia mau memastikan bahwa adakah Petrus menjawab benar-benar datang dari dalam hatinya, atau hanya karena dia menjawab berdasarkan kepada dia perlu menjawab. Ya, karena semua orang begitu. Kalau kita ditanya, kita akan menjawab sekadar yang kita perlu jawab kadang-kadang. Ya. Sebab itu adalah seperti perbualan biasa di tahap yang pertama itu. Tapi untuk soalan yang kedua ini, Yesus bertanya untuk kedua kalinya karena mau pasti. Ya. Dan yang kedua mungkin juga ya, Yesus mau tak pasti karena dalam soalan pertama dia menggunakan kata agape. Tapi Petrus jawab menggunakan kata phileo. Jadi soalan yang kedua ini adalah dia masih menggunakan kata agape. Manalah tahu Petrus salah dengarkah, apakah? Kali ini dia tanya sekali lagi dengan perkataan agape. Ya. Jadi di sini Yesus benar-benar mengajukan satu soalan yang berbentuk kepastian. Mengapa dia perlu tahu? Mengapa dia perlu pasti? Karena kasih ini adalah perkara yang paling penting bagi seorang hamba Tuhan. Dan karena itulah sebelum ini berlaku dalam tugas Petrus sepenuhnya, selepas itu dia perlu pastikan ini. Dan karena itulah setiap kali dia bertanya, dia akan ikuti dengan kata-kata gembalakanlah domba-dombaku. Karena untuk menggembalakan domba-domba ini, ya, terutama dalam tugas kita sebagai buruh Tuhan atau hamba Tuhan, ya, kita perlukan kasih, tapi bukan setakat kasih daripada mulut saja, tapi benar-benar daripada hati kita. Dan ini yang Yesus mau tahu. Dan dalam konteks Petrus, dia menjawab, dan jawabannya ini adalah jawaban untuk menegaskan. Ya, dalam Yohanes 21 ayat 16, jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi di sini tidak ada beza sangat dengan jawaban yang pertama. Artinya dia ada sedikit untuk yang bahagian ini sedikit mempertahankan jawaban yang pertama. Dan ini pun perkara biasa. Kadang-kadang bila orang tanya, kita jawab. Bila orang tanya lagi, kita akan jawab yang sama, tapi bukan lagi mau menjawab, tapi lebih kepada mempertahankan jawaban kita yang pertama. Karena kita mau tegaskan, ya itulah jawaban saya. Ya. Dan saya percaya
Petrus juga menjawab sedemikian. Yaitu yang pertama, dia menegaskan pertama bahwa dia sadar dari dalam dirinya bahwa dia mengasihi Yesus. Dan itulah yang dia jawab dalam soal yang pertama, dan itulah yang dia mau tegaskan sekarang. Tuhan, engkau tahu saya mengasihi engkau. Ya. Tetapi di peringkat ini sebenarnya ini adalah jawaban lebih kepada mempertahankan atau menegaskan apa yang dia telah jawab sebelumnya. Kedua, dia juga coba menegaskan bahwa dia mengasihi Yesus dengan tahap filio. Dia tidak silap menjawab dalam soalan yang pertama. Ketika Yesus bertanya kata agape, dia jawab dengan kata filio. Di soalan yang kedua Yesus bertanya masih kata agape, dan di sini sekali lagi dia tegaskan dia mengasihi Yesus dengan tahap filio. Bukan karena dia salah jawab, bukan karena dia salah dengar, tetapi dalam konteks Petrus bukanlah bermaksud bahwa apabila dia mengatakan dia mengasihi Yesus tahap filio, bukan karena itu saja kasihnya kepada Yesus. Tapi kita tahu bahwa Yesus tahu tidak mungkin Petrus mencapai tahap kasih Allah, kasih ilahi itu. Dan karena itu dengan cukup penegasan dan kesadaran pada masa yang sama, dia mengatakan, saya mengasihi engkau Tuhan, tetapi itulah saja yang saya mampu. Dalam kemanusiaan, dalam keterbatasan saya, walaupun saya berusaha dengan sungguh-sungguh, pasti kasih yang saya mampu dalam pengertian saya hanyalah kasih tahap filio. Walaupun mungkin boleh mencapai lebih daripada itu, tetapi itu berdasarkan kepada penilaian Tuhan. Ya, dan itu adalah apa yang berlaku dalam sesi soal jawab yang kedua. Dan dalam konteks kita hari ini, apabila Tuhan bertanya kepada kita untuk kedua kali, ya, bagaimana respon kita? Adakah kita telah cukup mengerti soalan ini? Kalaulah soalan yang kedua ini diajukan kepada kita sebagai hamba-hambanya, ya, atau kita akan menjawab berdasarkan kepada formalitinya seperti mana Petrus melakukannya. Ini semua adalah mengarah, soalan Yesus ini sebenarnya semuanya mengarah pada satu tujuan, yaitu dia mau kita benar-benar sadar, benar-benar tahu bahwa untuk menggembalakan domba-domba, Yesus mau kita memiliki kasih-Nya supaya kita dapat melayani dengan kasih. Nah, yang ketiga adalah setelah melalui dua soalan sampai kepada soalan yang ketiga. Dan kita tahu ini adalah lebih serius. Jadi dalam bahagian yang ketiga ini, jawaban yang diberikan kali ini adalah jawaban dari kesadaran. Karena soalan yang diberikan oleh Yesus ini sendiri adalah soalan kesadaran. Apa maksudnya? Kita lihat dalam ayat 17. Dikatakan di situ, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dalam gaya bahasa orang Semit, ya, ini satu bahasa, apabila sesuatu diulang atau dipanggil tautologi, ya,
Kalau diulang sebanyak 2 kali, itu artinya very dalam bahasa Inggrisnya. Jika diulang sampai 3 kali artinya extremely, ya. Jadi pertanyaan kepada Petrus ini sampai ketiga kalinya adalah dalam maksud, Petrus, adakah kamu extremely love me? Lebih kurang begitu ya. Bukan setakat very love me, tapi sekarang extremely love me. Artinya ini adalah satu soalan yang sekarang mengaju kepada dasar yang lebih dalam. Adakah kau benar-benar, sungguh-sungguh, pasti, yakin, jelas engkau mengasihi aku? Dan sesuatu yang unik lagi dalam soal yang ketiga ini adalah Yesus sekarang menggunakan kata kasih agapi, bukan lagi kasih agapi tapi kepada phileo. Ya, dia telah menukarnya. Kenapa? Karena kita percaya, saya percaya bahwa Yesus tahu tahap mana kasih Petrus. Bukan karena dia merendahkan dan akhirnya mendisqualify ya kasih Petrus ini. Ya. Tapi ini lebih kepada supaya dia harus menggunakan bahasa Petrus, ya. Sebab apabila Petrus menggunakan bahasa filio, ini bukan setakat mengenai menggambarkan kasihnya, tapi menggambarkan tentang seluruh keupayaan, pengertian, makna dan kesungguhan kasih Petrus, yaitu di tahap filio. Jadi Yesus membawa masuk kesadarannya sampai ke tahap itu untuk menggunakan bahasa kasih Petrus supaya Petrus akan mengerti arah mana sebenarnya, tujuan apa, kepada apa sebenarnya pertanyaan Yesus ini. Karena Yesus dapat melihat daripada jawaban pertama sehingga kedua, Petrus belum menangkap sepenuhnya maksud soalan Yesus ini. Dan karena itu dia mau menggunakan bahasa Petrus yang boleh dia mengerti, supaya Petrus benar-benar sadar apakah sebenarnya maksud soalan Yesus ini, dan biarlah jawaban Petrus kali ini adalah datang daripada kesadarannya. Bukan karena dia jawab sekadar mau menjawab, bukan karena menegaskan, bukan karena sekadar menegaskan apa yang dia sudah jawab. Walaupun dia tahu tidak ada masalah dengan jawaban-jawaban itu, karena Yesus tahu benar seperti Petrus mengatakan, Petrus mengasihi dia. Ya, tetapi untuk tugas menggembalakan domba-domba, ya, dia tidak hanya mau. Jawaban itu datang daripada jawaban yang biasa. Artinya jawaban yang spontan, jawaban yang umum, ya. Bukan juga Yesus mau jawaban daripada soal tanggung jawab menggembalakan itu datang daripada sekadar untuk menegaskan apa yang diketahui di ini, ya. Karena ramai orang seperti itu, bila menjawab dengan cepat, dengan mudah menjawab, tapi semuanya dari sini, bukan dari sini. Dan karena itu Yesus mau memimpin Petrus kepada jawaban yang terdalam. Karena apa? Yesus tahu, Yesus masih ingat siapa Petrus ini. Bukan dia mau coba mengungkit masalah atau perkara lama dalam kehidupan Petrus. Karena kita tahu Petrus ini satu masa
siapa dia. Dia adalah orang yang walaupun cukup yakin, tapi juga orang yang cepat ragu-ragu. Dia juga adalah yang pernah menyangkal Yesus. Dia juga orang yang selalu bersifat serba tahu, walaupun sebenarnya dia tidak tahu apa yang dia tahu. Dia juga seorang yang suka mengarah, mengatur itu ini, walaupun sebenarnya itu datang daripada sifat kepimpinannya. Ya, itulah Petrus. Kadang-kadang belum pikir dia sudah jawab, belum disuruh dia sudah bertindak. Itulah Petrus. Dan kemungkinan besar jawaban-jawabannya sebelum ini datang daripada latar belakang sikap sedemikian, tanpa berpikir, tanpa mendalami sungguh-sungguh soalan. Jawab saja, jawab saja. Dan Yesus mau jawaban lebih daripada sekadar jawaban seperti itu. Dan karena itu dia bertanya soalan kesadaran, soalan sampai ketiga kali untuk bermaksud soalan kesadaran, baik kepada Yesus dalam usahanya memahamkan Yesus, memahamkan Petrus, maupun dari aspek Petrus sendiri, supaya dia akhirnya mengerti apakah sebenarnya maksud soalan Yesus ini. Dan dalam hal ini, ya, akhirnya Petrus menjawab untuk ketiga kalinya. Dan kali ini jawabannya adalah jawaban kesadaran. Nah, dalam ayat 17 dikatakan di situ, maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan kemudian kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Di sini dinyatakan bahwa Petrus merasa sedih. Jelas sekali bahwa dia kini sadar bahwa pertanyaan Yesus lebih dari sekadar pertanyaan biasa dengan jawaban biasa. Pertanyaan berulang ini dengan sendirinya menyadarkan Petrus bahwa sepertinya Yesus masih mengingatkan dia bahwa dia pernah menyangkalnya sampai 3 kali. Dan ketika itu dia ditanya sampai 3 kali. Sebenarnya kita tahu bahwa Petrus sendiri pastinya masih dalam keadaan menyesal dan terluka dari rasa bersalah akibat dari tindakan ini. Ya. Dan sehingga saat itu kita tahu ketika berhadapan dengan Yesus, perasaan ini pastinya masih ada. Dan ini yang sebenarnya Yesus mau Petrus menyadarinya. Karena apa? Perkara ini boleh memimpin Petrus kepada 2 perkara. Kedua, rasa tidak layak. Dan karena itu juga barangkali yang menyebabkannya menjawab, saya mengasihi engkau, tapi tahap filio. Tidak dia berani menggunakan kata agape kepada Yesus. Karena mungkin kita boleh mengerti itu disebabkan oleh apa? Karena dia tahu siapa dirinya. Dan ini adalah sesuatu yang bahaya apabila kita melayani Tuhan, ketika kehidupan masa silam kita masih menghambat kita. Itu boleh melambatkan langkah kita, malah mungkin boleh menghentikan langkah kita kalau kita tidak tangani baik-baik. Dan apabila Yesus bertanya kepada Petrus sebagai ketiga kali, dia mau Petrus menyadari ini. Ya. Karena akhirnya perkara ini harus
sesuatu yang perlu dipulihkan, sesuatu yang perlu diperbaiki. Dan ketika dia menjawab, sedih hatinya. Dan juga dia mengatakan, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Ini adalah satu kata-kata seperti penyerahan. Ini adalah satu kata-kata seperti merasa sangat kecil di hadapan Tuhan. Ya, karena rasa bersalah yang masih ada. Namun pada masa yang sama, pasrah di hadapan Tuhan. Jadi artinya di sini, ya, Petrus tahu dia ingin melayani Tuhan, menjadi gembala bagi domba-domba. Tetapi karena dia masih ingat siapa dia, karena itu dia mengatakan dia mengasihi Tuhan. Tapi dia tidak berani mengatakan saya mengasihi engkau dalam tahap agape. Ya. Tapi Yesus tahu bahwa itu tidak bermaksud bahwa kasih Petrus ini hanyalah sedemikian besar. Ya. Karena itulah daripada pertama hingga kedua, Tuhan masih menerima dan mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Karena dia tahu tahap di mana sebenarnya kasih Petrus kepadanya. Dia hanya mau Petrus menyelesaikan masa silamnya ini dan bekerja sama dengan Yesus. Bekerja sama dengan Yesus. Masa lalu itu bukan sesuatu yang tidak semuanya kita lupakan begitu saja. Karena kadang-kadang masa lalu itu adalah pelajaran kita untuk masa depan. Tetapi jangan sampai masa lalu itu terus menghalang kita untuk bergerak ke depan. Dan karena itu Yesus mau Petrus sadar dan mau dia menangani hal ini dan maju ke depan. Dan saya percaya soalan yang ketiga ini benar-benar telah membawa Petrus kepada satu tahap kesadaran. Sehingga apabila kali ini, apabila dia menjawab, ya, dia menjawab bukan lagi menjawab karena sekadar keperluan untuk menjawab, atau dia bukan lagi menjawab setakat untuk mempertahankan, menegaskan apa yang dia tahu, apa yang ada di dalam dirinya. Tapi kali ini dia menjawab berdasarkan kepada bukan saja dia tahu apa yang benar-benar ada di dalam hatinya, tapi juga dengan sikap sebagai seorang hamba, pasrah dan menyerahkan dan siap untuk bekerja sama dengan Tuhan. Baik dari segi tugasnya sebagai gembala-gembala maupun dari segi bagaimana dia memerlukan pemulihan sepenuhnya daripada masa lalunya. Semua kali ini dia serahkan kepada Tuhan, dan itulah apa yang terkandung dalam jawabannya apabila dia mengatakan, Tuhan, Engkau tahu saya benar-benar mengasihi Engkau. Dan inilah jawaban yang ditunggu oleh Yesus. Walaupun dia tahu, tapi dia mau Petrus sendiri tahu, sadar akan apa yang dia cakap. Karena daripada pengetahuan, kesadaran dan kesungguhan inilah mengenai makna kasih itu yang akan menjadi penentu kepada Petrus dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai gembala kepada domba-dombanya. Dan ini juga penting kepada kita. Karena sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, tidak kiralah sebagai sepenuh masa atau sepenuh hati. Asasnya, garis panduannya adalah sama. Apabila kita mau melayani, kita harus melayani dengan kasih. Karena apabila kita melayani dengan kasih, kita tidak akan memperhitung perkara yang lain. Kita hanya fokus kepada pelayanan. Kita hanya fokus kepada bagaimana kita mau melayani, bagaimana kita mau memberikan yang terbaik. Hal-hal lain itu kemudian. Kita biasa untuk berkorban. Kita rela untuk melakukan sesuatu walau di tempat yang orang tidak tahu. Kita biasa untuk
berdoa tanpa orang tahu. Kita berdoa, kita biasa menangis untuk orang lain tanpa orang lain tahu. Ya, semuanya kita lakukan karena apa? Karena kasih kepada domba-domba yang kita gembalakan. Dan kasih inilah juga yang akan membuat kita akan terus bertahan. Kasih yang daripada Tuhan ini, yang sungguh-sungguh ini, yang akan membuatkan kita bertahan walau dalam keadaan apa saja saat kita melayani Tuhan. Dan ini yang sebenarnya diperingatkan kepada Petrus. Karena kalau kita perhatikan sebagai kesimpulan ya, dalam ayat 18 hingga 19, di situ Yesus memberikan sedikit glimpse atau bayangan kira-kira bagaimana nanti Petrus melayani Tuhan. Bukan mudah. Karena kalau kita baca ya, aku dalam ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Artinya dengan jawaban Petrus yang ketiga, dia boleh memastikan bahwa Petrus sekarang sudah siap untuk menggembalakan domba-dombanya. Dan karena itu dia mengatakan, ikutlah aku. Walaupun dia tahu nanti Petrus pelayanannya bagaimana, tapi dia tahu bahwa Petrus telah memenuhi syaratnya. Menurut cerita tradisi, Petrus mati bukan dalam keadaan yang baik, malah lebih tragik. Dikatakan bahwa ketika dia mau disalibkan, sebab dia pun disalibkan, dia berkata, jangan salibkan saya kepala di atas, karena dia tidak mau disalibkan sama seperti Yesus. Dia tidak layak, dia tidak merasa layak disalibkan sama seperti Yesus. Salibkan saya dalam keadaan terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Nah, ini mengikut cerita tradisi lah, ya. Tapi benar atau tidak, kita tahu bahwa dalam perjalanan pelayanan Petrus itu sendiri tidak mudah. Tapi karena sekarang dia telah memiliki kasih yang sebenar, yang diperlukan untuk menggembalakan domba-domba, maka Tuhan berkata, ikutlah aku. Dan kita tahu dalam konteks itu, walaupun Petrus masih mengatakan kasih filio, tapi bagi Tuhan sebenarnya dia telah mencapai tahap kasih agape. Karena kasih agape adalah kasih yang sanggup mati untuk Tuhan. Itu adalah kasih ilahi. Jadi bagaimana dengan kita hari ini? Ya, adakah kita siap untuk pergi dan melayani Tuhan dengan kasih? Kalau Tuhan bertanya, mampukah kita menjawab seperti jawaban Petrus, sehingga akhirnya sebagai kesimpulan Yesus akan berkata, ikutlah aku. Berapa ramai kita di sini yang mau mendengar Yesus berkata, ikutlah aku. Itu semua bergantung kepada apa yang kita boleh jawab dengan soalan Yesus. Adakah engkau mengasihi aku? Jadi saya tinggalkan soalan ini kepada kita semua, untuk kita renungkan, untuk kita pikirkan, dan berikan satu jawaban yang jelas. Bukan kepada saya, tapi kepada Tuhan. Supaya kita semua
akan sama-sama mendengar dalam hati kita. Tuhan berkata, ikutlah aku. Semoga Tuhan berkati. Mari kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya daripada firman Tuhan ini, kami akan benar-benar sadar tentang kasih yang sebenar, yang sesungguhnya, yang diperlukan bagi seorang hamba Tuhan. Kami mau berdoa supaya biarlah kasih inilah yang akan memimpin di sepanjang pelayanan dan pelaksanaan tugas-tugas kami untuk Tuhan. Karena kami percaya kami mengikut Tuhan dan harus mengikuti, mentaati semua panduan atau dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Bukan karena terpaksa, melainkan karena kami tahu itulah yang sewajarnya, itulah yang seharusnya kami lakukan sebagai hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan ini. Kiranya kami semua yang mendengar di mana saya berada saat ini, baik di dalam gereja maupun di rumah bersama keluarga, akan diberkati oleh Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, sekarang sebagai respon kita daripada firman Tuhan yang sudah kita dengar sebentar tadi, marilah kita bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap semua manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu, melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dan kuasa Roh Kudus, dan melihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang kita masuk di dalam doa pengudusan. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab dalam kemurahan-Mu Kau menyerahkan anak yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat peradaban yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan persembahkan dirinya sendiri sebagai korban, satu kali sahaja untuk segala dosa kita. Dia telah menentukan dan di dalam Injil-Nya merintahkan kita untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan sedih hati, Dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu mecah-mecahkan roti itu dan bagikannya pada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Boleh demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku dan perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya
sebagai peringatan akan aku. Bersama kita, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk berbahagian dalam tubuh dan darah Kristus, dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan baptis mati untuk kamu, serta menerima di dalam hatimu dengan iman dan ucapan syukur. Amin. Sekarang ketua keluarga atau pemimpin bolehlah membagikan elemen perjamuan kudus kepada anggota masing-masing. Sekarang marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama. Allah kekal Bapa kami yang di syurga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang, utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Sekarang, terima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, melahirkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat mau berkuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Sekarang mari kita sekali lagi bersama-sama menaikkan lagu kesyukuran kita kepada Tuhan. Haleluya, mari kita memberi syukur kepada Tuhan. Segala pujian bagi nama Tuhan. Dan